بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan rahmatnya kita masih menjadi hambanya yang di dalam kehidupan ini kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Di dalam kehidupan ini kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya, beriman kepada nabinya, dibuat kita mencintai keimanan itu, dibuat kita ini mencintai untuk menuntut ilmu, dibuat kita mencintai untuk lebih kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perasaan-perasaan baik, kesempatan-kesempatan baik, momen-momen baik yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan takdirkan bagi kita ini, insya Allah menjadi sebuah tanda-tanda kebaikan yang kita rasakan di kehidupan dunia dan kelak insya Allah di kehidupan akhirat. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini menjadi pemberat catatan amal kita nanti di sisinya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini semuanya tercatat sebagai ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti benarnya cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita membahas tentang masih materinya terkait dengan perang Tabuk, ya, di mana kita dalam kesempatan sebelumnya masih membahas beberapa hal terkait dengan persiapan keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perang Tabuk ini, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersiap diri, maka beliau pun keluar dengan tentara yang cukup besar, yang terdiri atas 30 orang, 30.000 orang. Ya, dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah salah satu pasukan yang besar yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bahwa beliau mengatakan, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Aku tidak pernah tidak hadir di dalam salah satu peperangan Rasulullah SAW kecuali perang Tabuk. Faghazaha Rasulullah SAW fi harratin syadidatin wastaqbala safaran ba'ida. Nabi SAW berperang di musim yang sangat panas dan melakukan perjalanan, menghadapi perjalanan yang sangat jauh. Mafaza, dan artinya melewati daratan yang luas yang tidak jelas, ya, perjalanan darat yang sangat jauh dengan sedikit air dan menghadapi musuh yang banyak, dan umat Islam yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun banyak, namun tidak tercatat di dalam sebuah buku, ya, karena di kalangan di zaman sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di zaman Umar, banyak terjadi perubahan-perubahan manajemen, ya, perbaikan-perbaikan manajemen. Di antaranya adalah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an berinisiatif untuk mencatat pasukan-pasukan yang berangkat di dalam sejumlah peperangan untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan fai, yaitu harta rampasan perang atau harta perolehan perang dari peperangan-peperangan tersebut. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk untuk menjaga kota Madinah salah seorang sahabatnya Muhammad bin Maslamah Al-Ansari radhiyallahu an, dan dalam riwayat yang lain mengatakan adalah Siba' bin Urfutah Al-Ghifari radhiyallahu an. Namun yang lebih rajih dan lebih kuat riwayatnya adalah Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Dan Abdullah ibnu Ummi Maktum ditunjuk sebagai imam salat. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah.
Sebagian orang yang tidak hadir di dalam peperangan ini mereka mengira bahwa mereka tidak akan diketahui ketidakhadirannya karena besarnya jumlah pasukan. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengidentifikasi sejumlah orang yang tidak hadir, ya. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanyakan kepada sejumlah sahabat seperti Abu Ruhum Kulthum bin Al Husain Al Ghifari, ditanya dari suku Ghifar dan Aslam siapa saja yang tidak hadir. Demikian pula ketika Nabi SAW sampai di Tabuk, Nabi SAW mempertanyakan tentang ketidakhadiran Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an pun tidak hadir di dalam peristiwa perang Tabuk karena Ali ditugasi oleh Nabi SAW untuk menjaga keluarganya, ya, untuk menjaga keluarga Nabi SAW. Ini sebagaimana Ali kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Atukhallifuni fis sibyani wan nisa ya Rasulullah?" Engkau tugaskan aku untuk menjaga anak-anak dan wanita ya Rasulullah? Maka Nabi SAW pun membesarkan hati Ali bin Abu Thalib dengan mengatakan, "Amatarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di?" Ama kamu tidak ridha wahai Ali bahwa engkau akan menjadi seperti denganku ini seperti Harun terhadap Nabi Musa alaihissalam, namun memang tidak ada nabi sesudahku. Ya, ini kita tahu konteksnya adalah bukan terkait dengan wasiat kekhilafahan. Ya, konteksnya jelas. Hadis ini adalah menunjukkan kepada Ali bin Abu Thalib bahwa tugas yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau bukanlah tugas yang biasa, yang remeh, yang tidak ada nilainya, tapi memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kedudukan beliau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti kedudukan Harun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagian orang munafik pun mulai membuat gaduh, ya, membuat isu dengan mengatakan bahwa Nabi SAW tidak sengaja memang tidak membawa Ali bin Abu Thalib karena merasa berat, ya, karena Ali itu menyusahkan, ditambah lagi diremehkan akan karena masih banyak yang lebih senior. Maka terpancinglah Ali dengan tuduhan-tuduhan itu, beliau tidak terima, maka beliau mempersiapkan persenjataannya dan beliau berangkat meninggalkan kota Madinah menemui Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang istirahat di Jurf, ya, tempat yang tidak jauh dari kota Madinah. Ketika sampai di Jurf ini, Nabi SAW melihat Ali datang. Nabi SAW bertanya, "Maja abika ya Ali? Kenapa engkau tinggalkan, wahai Ali? Kenapa engkau tinggalkan kota Madinah?" Kemudian Ali bin Abu Thalib mengatakan, "Ya Rasulullah, za'aman nasu annaka innama khallaftani annaka istathqaltani wa takhaffafta minni." Sebagian orang mengatakan bahwa engkau sengaja memang tidak menyertakanku di dalam peperangan ini karena engkau merasa berat dengan membawaku ya Rasulullah, dan engkau meremehkan kedudukanku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan kepada Ali bin Abu Thalib, "Kadzabu, mereka bohong. Mereka bohong. Walakinnani khallaftuka lima taraktu warai." Aku meninggalkanmu, aku tinggalkan kamu di kota Madinah karena apa yang aku tinggalkan di belakangku. Maksudnya keluarga beliau. Jaga keluargaku. Farji' wa fakhluf li fi ahli wa ahlik. Pulang kamu, ya wahai Ali, dan gantikan aku untuk menjaga keluargamu dan keluargaku. Ya, menjaga keluargaku dan keluargamu. Amatarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di? Apa kamu tidak ingin menjadi kedudukanku terhadapku seperti Harun terhadap Nabi Musa alaihissalam? Namun sayangnya tidak ada nabi sesudahku. Maka kemudian Ali bin Abu Thalib mengatakan, "Bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Saya mau wahai Rasulullah SAW." Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, maka Ali pun berbalik arah, balik lagi ke kota Madinah. Beliau lari dengan kencang, ya, sehingga
Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an bahwa debu-debu itu berterbangan dari kakinya Ali bin Abu Thalib karena kencangnya dia lari pulang. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW terhadap Ali bin Abu Thalib adalah memotivasi beliau terkait dengan peristiwa Perang Tabuk. Bukan untuk menggantikan atau menjadi wasiat pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya beliau. Karena jelas konteksnya di sini. Dan itu yang dipahami oleh sejumlah para sahabat. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an pun yang beliau menyaksikan dan meriwayatkan peristiwa ini, beliau tidak memahami dari hadis ini bahwa itu adalah pesan khalifah atau khilafah sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diklaimkan oleh sejumlah orang-orang Syiah. Nah, ikhwatal iman, kemudian setelah itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya sampai kemudian istirahat di satu tempat yang disebut dengan Thaniyatul Wada'. Dan di saat itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya orang-orang munafikin, meletakkan atau mengumpulkan kelompoknya dari kalangan orang-orang munafikin di kaki gunung, ya, di kaki gunung yang disebut dengan Dzubab, ya, salah satu gunung yang di sekitar kota Madinah. Yang pada saat perang Tabuk ini, Sufyan perhatikan ya ikhwatal iman, pada saat perang Tabuk ini Abdullah bin Ubay bin Salul pun beserta sejumlah orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah pun keluar dari kota Madinah ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ketika mereka melihat perjalanan yang terlihat berat, terlihat panas, sangat jauh, sangat susah, ya, sangat memberatkan, maka semua orang munafik ini menarik diri, ya, termasuk tokohnya Abdullah bin Ubay, ya. Dia mengatakan, Abdullah bin Ubay mengatakan, yaghzu Muhammadun banil asfar ma'a jahdil hali wal harri wal baladil ba'id ila ma la taqata lahu bihi, bahwa Muhammad memerangi bangsa barat ini, orang bule, dengan kesusahan, panas, perjalanan yang negeri yang jauh untuk menghadapi pasukan yang tidak akan sanggup mereka bisa hadapi. Yahsabu anna qitalahu ma'ahul laib. Dia mengira bahwa peperangan melawan Romawi ini main-main. Wallahi laka'anni anzuru ila ashabihi muqarranina bil hibal. Demi Allah, aku ini sudah kebayang mereka bakal dijadikan tawanan semuanya ini dengan diikat oleh tali-tali oleh tentara Romawi, ya, untuk menggentarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, ini tidak digubris oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak menggentarkan hati beliau, walaupun Abdullah bin Ubay menarik diri dengan pasukannya meninggalkan rombongan pasukan yang ada. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebelum beliau berjejak meninggalkan Thaniyatul Wada', di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi panji-panji dan bendera-bendera jihad. Bendera yang terbesar diserahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bendera yang terbesar untuk Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga sebagian ahli sirah mereka mengatakan bahwa mulai dari peristiwa perang Tabuk ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amanah kepada Abu Bakar bendera terbesar yang paling utama, itu sebagai sebuah pesan, ya, bagi mereka yang bijak dan cerdas. Di situ ada isyarat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak panji ini, kepemimpinan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk seluruh kaum muslimin. Dan adapun Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, beliau memegang panjinya kaum Muhajirin. Usaid bin Hudhair radhiyallahu an memegang panjinya Aus. Al-Hubab ibn Al-Munzir diberi panjinya Khazraj. Dan yang menjadi penunjuk jalan Rasulullah SAW menuju Tabuk, ya, adalah Alqamah ibn Al-Faghwa Al-Khuzai radhiyallahu an. Ya, dia sebagai penunjuk jalan menuju Tabuk, karena memang perjalanan menuju Tabuk perjalanan yang sangat jauh, yang sangat ribet, yang sangat rumit, ya. Tidak ada rambu-rambu jalan seperti zaman sekarang.
Ya, tidak ada jalan highway, jalan tol atau jalan yang bebas hambatan. Tidak ada itu semuanya. Ya, mereka keluar dari kota Madinah, mereka menghadapi padang pasir yang sedemikian luasnya. Mereka tidak tahu mereka harus berjalan kemana, lewat kemana. Yang namanya gunung-gunung dan bukit-bukit pasir itu berpindah-pindah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sebuah patokan karena hembusan angin dan lain sebagainya. Sehingga harus benar-benar harus membutuhkan seseorang yang sangat paham untuk pemetaan padang pasir di masa itu untuk menuju ke tempat-tempat mereka tuju. Dan ini ikhwatal iman bukanlah sesuatu yang gampang dan mudah. Abu Khaythamah radhiyallahu anhu. Ini di antara sahabat yang tertunda berangkat ke Tabuk ya tanpa alasan dan uzur. Ya, tanpa alasan dan uzur. Saudara minum terlebih dahulu. Bismillah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi SAW melakukan perjalanan ke Tabuk beberapa hari, di sana Abu Khaythamah, beliau ini memiliki dua orang istri. Ya, beliau pulang dari aktivitas hariannya di hari yang sangat terik dan panas. Dia dapati kedua istrinya masing-masing telah merapikan semacam gazebo ya seperti itu ya dengan gazebonya yang ada di kebun kurmanya Abu Khaythamah. Masing-masing istrinya telah menghias gazebonya masing-masing, memercikkan sejumlah wewangian ke tubuh dan gazebo tersebut untuk memancing Abu Khaythamah ya mendatangi mereka, ya mendatangi istrinya, dan mereka telah menyiapkan air dingin yang sejuk untuk Abu Khaythamah, menyediakan makannya, buah-buahannya untuk menghibur suaminya. Ya, kedua istri Abu Khaythamah ini. Ketika Abu Khaythamah memasuki kebun kurmanya, dia melihat kedua istrinya seperti itu. Dengan semua persiapan yang dia lakukan untuk menyambut sang suami seperti ini, Abu Khaythamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhah والريح والحر وأبو خيثمة في ظل وبارد وطعام مهيئة وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف. Kata Abu Khaythamah, Rasulullah SAW sedang kesusahan. Di tengah panasnya, di tengah angin yang kencang, di tengah terik matahari. Sedangkan Abu Khaythamah di tempat yang teduh dan dingin. Makanan yang tersaji, istri-istri cantik yang siap melayani dengan harta yang bersama dia. Ini nggak adil. Ini nggak adil. Maka dia pun berkata kepada kedua istrinya, Wallahi la adkhulu arisha wahidatin minkuma hatta alhaqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan mendekati kalian berdua sama sekali sampai aku pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahayyi ali zada, siapkanlah bekal perangku. Maka kedua istrinya pun menyiapkan bekal perangnya Abu Khaythamah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pun menunggangi kendaraannya, kudanya. Beliau mengejar ke Tabuk untuk mengejar keterlambatan dia. Sampai ketika sudah mendekati Tabuk, di saat itu Nabi SAW sudah sampai di Tabuk. Ada sebagian orang mengatakan, hadza raqibun ala tariqi muqbil. Ini adalah seorang penunggang kuda yang sedang mengarah kemari ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun Aba Khaythamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga itu adalah Abu Khaythamah. Maka kemudian mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, wallahi Abu Khaythamah. Ya Rasulullah, demi Allah benar, dia Abu Khaythamah. Maka kemudian dia turun dari kendaraannya. Dia lari menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sambil menangis. Sambil menangis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Khaythamah, "Aula laka ya Abu Khaythamah." Ini lebih layak untukmu, hai Abu Khaythamah. Kamu lebih pantas untuk seperti itu, untuk hadir bersamaku untuk jihad. Kemudian Abu Khaythamah mengatakan, "Kitu ya Nabi Allah an ahlika bitakhallufi anka." Hampir aku binasa ya Rasulullah kalau aku tidak ikut perang bersamamu ya Rasulullah. Wa tazayyanat lid dunya wa tazayyana li mali fi aini wa kitu an akhtarahu 'ala al jihad. Dunia begitu menghias dirinya di hadapanku.
Hartaku begitu menggiurkan di depan mataku. Hampir-hampir aku melebihkan hartaku, istriku daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi SAW memohonkan ampun untuk Abu Khaythamah dan mendoakan kebaikan untuk beliau dan keberkahan untuk beliau. Maka selamatlah Abu Khaythamah. Selamatlah Abu Khaythamah radhiyallahu an dari ketidakhadiran ini. Karena yang tidak hadir di dalam peristiwa Tabuk, kalau bukan orang munafik atau orang yang lemah yang memang diberi izin oleh Nabi SAW untuk tidak hadir. Sebagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan ketidakhadirannya ketika Nabi SAW sudah pergi. Beliau mengatakan, aku keliling kota Madinah dan yang membuat aku sedih, ternyata yang tidak berangkat adalah orang yang tertuduh munafik atau orang yang memang lemah, yang memang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun Abu Dzar radhiyallahu an, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ontanya sudah sangat tua sehingga onta ini begitu lemahnya, dan itu membuat Abu Dzar tidak sabar. Dia turun dari ontanya, bekalnya dipikul di atas punggungnya, dan beliau lari berjalan mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq menceritakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju Tabuk, sehingga sejumlah orang yang tidak hadir di situ. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada si fulan tertinggal, si fulan tidak hadir, si fulan tidak berangkat. Kata Nabi SAW, da'uhu, fa in yaku fihi khairun fasayulhiquhu Allah Ta'ala bikum. Wa in yaku ghaira dhalika faqad arahakumullahu minhu. Biarkan saja. Kalau dia memiliki kebaikan, maka Allah akan membuat dia datang untuk menyusul kalian. Namun jika dia tidak seperti itu, Allah telah mengistirahatkan kalian dengan ketidakhadirannya. Telah menenangkan kalian dengan ketidakhadirannya. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, qad takhallafa Abu Dzar wa abta'a bihi ba'iruhu. Ya Rasulullah, Abu Dzar tertinggal. Ontanya begitu lambat sehingga tidak bisa berlari kencang atau mengikuti perjalanan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uhu fa in yaku fihi khairun fasayulhiquhu Allahu bikum wa in yaku ghaira dzalika faqad arahakumullahu minhu. Biarkan Abu Dzar. Kalau memang ada kebaikan pada dirinya, maka Allah akan membuatnya menyusul kalian. Namun jika tidak seperti itu, Allah telah mengistirahatkan kalian dari dia. Maka Abu Dzar pun menunggu ontanya. Ditunggu oleh Abu Dzar. Kenapa kok lambat? Ketika Abu Dzar melihat ontanya sudah tidak bisa lagi diharapkan, maka beliau pun mengambil bekal-bekalnya yang ada di atas onta itu. Dipikulnya di punggungnya dan dia berjalan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi istirahat di salah satu perjalanan ini, di antara kaum muslimin ada yang melihat dari kejauhan bayangan seseorang yang berjalan. Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, inna hadzal rajula yamshi 'ala at-tariqi wahdah. Ya Rasulullah, ini ada orang jalan sendirian di jalan. Dia jalan sendirian, ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kun Aba Dzar. Itu Abu Dzar. Kun Abu Dzar. Ketika ditunggu oleh kaumnya dan ternyata benar, itu adalah Abu Dzar. Maka kemudian teman-temannya mengatakan, ya Rasulullah, wallahi Abu Dzar. Ternyata benar, ya Rasulullah, demi Allah dia adalah Abu Dzar. Setelah Abu Dzar itu mendekat, para sahabat baru melihat. Tapi Nabi dari kejauhan, Nabi pun telah mengetahui itu adalah Abu Dzar, sebagaimana Abu Khaythamah yang sebelumnya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda terkait Abu Dzar radhiyallahu an, rahimallahu Abu Dzar, yamshi wahdah, wa yamutu wahdah, wa yub'atsu wahdah. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendirian. Nanti dia akan mati sendirian. Dan dia akan dibangkitkan sendirian. Ikhwatal iman, ini di antara apa yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terrealisasi
terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa Uthman ibn Affan radhiyallahu an, di masa Khalifah Uthman, ya jauh sesudah ini, sesudah peristiwa ini. Abu Dzar ini tinggal di Rabadah, ya, di satu lembah yang kurang lebih yang cukup jauh dari kota Madinah. Beliau cuma ditemani oleh istrinya dan budaknya. Ketika sakaratul maut, menjelang sakit, menjelang wafat, beliau berkata kepada istri dan budaknya ini tadi, "Irsilani wa kaffinani, thumma dha'ani ala qari'atit tariq." Mandikan aku, kafankan aku. Setelah itu letakkan jenazahku di tengah jalan. Fa'awwalu rakbin yamurru bikum qulu. Rombongan pertama yang melewati kalian ucapkan, "Hada Abu Dzar sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'inuna ala dafnihi." Ini jenazahnya Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong bantu kami untuk memakamkannya. Maka ketika Abu Dzar meninggal dunia, maka keduanya pun memandikan dan mengkafaninya dan meletakkan jenazahnya di tengah jalan. Ketika itu persis lewat, tidak lama setelah itu lewatlah rombongan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beserta sejumlah jamaah haji dari negeri jamaah umrah dari negeri Irak, ya, yang mau menunaikan umrah. Dan mereka terkejut dengan mereka tidak menyangka akan melihat jenazah di tengah jalan, sampai salah seekor onta dari rombongan mereka hampir menginjak jenazah tersebut. Maka kemudian budak ini pun berkata kepada rombongan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an ini dengan mengatakan, "Hadza hadza Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, dia mengatakan bahwa ini adalah jenazahnya Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'inuna ala dafnihi. Tolong bantu kami untuk memakamkannya. Mendengar itu Abdullah bin Mas'ud menangis. Beliau takbir, kaget, dan beliau menangis radhiyallahu an. Dan kemudian setelah itu beliau berkata, "Shadaqa Rasulullah SAW." Rasulullah SAW berkata benar. "Tamshi wahdak, wa tamutu wahdak, wa tub'atsu wahdak." Engkau berjalan sendirian, engkau akan mati sendirian, dan engkau akan dibangkitkan sendirian. Maka dia turunlah Abdullah bin Mas'ud dengan beberapa sahabatnya ini, dan mereka pun memakamkan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad juga meriwayatkan di dalam musnadnya, juga Ibnu Hibban dengan sanad yang kuat dari Ummu Dzar, ya, istri dari Abu Dzar, menceritakan ketika Abu Dzar menjelang sakaratul maut, aku pun menangis. Maka kemudian Abu Dzar bertanya, "Ma yubkik? Kenapa engkau menangis, wahai istriku? Wa mali la abki wa anta tamutu bifalatin minal ardi wa la yadali bidafnik wa laysa indi thawbun yas'uka fa ukaffinuka fihi." Bagaimana aku tidak menangis, wahai suamiku? Engkau mati di tengah padang pasir, tidak ada seorang pun bersama kita. Aku tidak sanggup memakamkanmu, dan aku tidak punya kain yang cukup untuk mengkafanimu. Kemudian kata Abu Dzar radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Fala tabki wa abshiri." Jangan nangis, namun bergembiralah, kata Abu Dzar. "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, "La yamutanna rajulun minkum bifalatin minal ardi yashhaduhu isabatun minal mu'minin." Akan mati salah seorang di antara kalian di tengah padang pasir yang luas, yang dia akan disaksikan oleh sekelompok orang mukmin. Ya, sekelompok orang mukmin ini, isabah itu antara 10 sampai 40-an orang. Dan kata Abu Dzar, "Walaysa min ulaika an-nafari ahadun illa wa qad mata fi qaryatin aw jama'ah." Semua orang yang disebut oleh Nabi saya telah lihat, semuanya mati di desa atau di rombongan kelompoknya. "Wa inni ana alladhi amutu bifalatin wallahi ma kadzabtu wa la kudzibtu."
Dan ternyata yang mati di tengah padang pasir ini hanyalah aku. Aku tidak bohong dan aku tidak dibohongi, kata beliau. Ikhwatal iman, Abu Dzar radhiyallahu an adalah di antara sahabat yang memiliki kemuliaan yang sangat banyak. Sampai hadis Abu Dzar di antara hadis yang menjadi kajian para ulama. Sejumlah ulama mengumpulkan hadis-hadis Abu Dzar radhiyallahu an. Ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adhallatil khadra'u wa la aqallatil ghabra'u wa la dhi lahjatin asdaqa min Abi Dzar." Tidak pernah ada langit menaungi seseorang atau bumi dipijak oleh seseorang yang berucap lebih jujur ketimbang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ini adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasi dan mengidentifikasi Abu Dzar radhiyallahu anhu sebagai orang yang paling jujur dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Hijr. Apa itu Hijr? Hijr ini adalah negeri tempat tinggalnya kaum Thamud, ya kaumnya Nabi Saleh. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 80, "Kadzdzaba ashabul hijril mursalin." Ya, para penghuni Hijr telah mendustakan para rasul. Dan Hijr, dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanannya menuju Tabuk, beliau melewati Hijr, negerinya kaum Thamud. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melecut kendaraannya untuk lebih cepat bergegas meninggalkan tempat itu. Ya, dan ini jaraknya dari Al-Ula, bukan sebagai sebuah rekomendasi untuk ke sana karena ana tidak menyukai Al-Ula. Allahul musta'an, karena di sana dijadikan tempat sebagian orang untuk melakukan dosa. Jadi tidak dalam konteks Al-Ula itu tempat Hijr, tapi jarak antara Al-Ula dengan Hijr kurang lebih 30 atau 35 kilo kalau tidak salah, wallahu a'lam bishawab. Ya, antara Al-Ula dengan Hijr, tentang kaum Thamud ini tadi. Ya, Rasulullah SAW ketika mempergegas kendaraannya, ya tidak jauh dari kaumnya Thamud ini, sebagian sahabat mengambil air dari sumur yang ada di sana, dan bahkan mereka mencampur tepung untuk membuat adonan dari air tersebut. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat atau mengetahui hal tersebut, beliau bersabda, "La tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum illa an takunu bakina an yusibakum mithlu ma asabahum." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, janganlah kalian memasuki kaum yang telah disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memasuki tempat di mana dulunya tempat tinggalnya kaum yang telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kalian melewati tempat itu di dalam keadaan menangis. Kalau kalian tidak dalam keadaan menangis, jangan kalian memasuki kampung tersebut. Fa inni akhafu an yusibakum mithlu ma asabahum. Karena aku khawatir akan menimpa kalian seperti apa yang menimpa mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tidak minum dari air sumurnya dan tidak memberikan minum dari air itu. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Hijr dalam peristiwa perang Tabuk, Nabi SAW melarang untuk minum dari sumurnya, untuk memberi minum darinya, atau yang lainnya. Maka sebagian sahabat mengatakan, pada ajanna minha wastaqaina. Ya Rasulullah, kami sudah membuat adonan tepung, dan pun sebagian kami mengambil air minum dari itu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membuang adonan itu dan membuang air yang tersimpan. Adapun adonan yang sudah hampir jadi atau yang jadi diperintahkan untuk diberikan makan kepada binatang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Setelah itu Nabi SAW setelah melewati tempatnya kaum Thamud, beliau mengumpulkan sahabatnya, beliau berdiri khutbah. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan ketika Nabi SAW melewati Hijr, beliau bersabda, la tas'alul ayat wa qad sa'alaha qaum salih فكانت تلد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت عديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله قيل من هو يا رسول الله قال هو أبو رغال فلما خرج من الحرام asabahu ma asaba qaumahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah kalian meminta untuk ditunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, karena kaumnya Nabi Saleh telah memintakan hal itu. Maka dimunculkannya dari celah gunung ini onta, ya, yang dia pun keluar dari celah bebatuan itu, dan dia akan kembali melalui bebatuan yang sama. Namun mereka bersikap zalim, melampaui batas. Mereka menyembelih onta tersebut. Padahal sebelumnya onta itu meminum air mereka sehari dan mereka minum dari susunya sehari. Maka mereka menyembelihnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mati mereka, mengadab mereka dengan suara pekikan yang mematikan semua yang ada di bawah kolong langit tempat tinggal mereka. Yang Allah sisakan hanya satu orang yang pada saat itu dia masih ada di tanah haram. Maka sebagian sahabat bertanya, siapa orang yang masih di tanah haram pada saat itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, huwa Abu Righal. Namanya adalah Abu Righal. Namun ketika dia keluar dari tanah haram, dia terkena azab sebagaimana yang terkena pada orang-orang yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tahawi di dalam syarah Mushkilil Athar, juga Imam Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad yang hasan dari Abu Kabsha Al-Anmari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fatasara'a an-nasu ila ahli al-Hijr yadkhuluna alaihim, bahwa kami di dalam perjalanan perang Tabuk, sebagian manusia mereka bergegas memasuki Hijr, ya, mereka penasaran dengan Hijr, pahatan rumah-rumah peninggalan kaum Thamud, ya, yang begitu kerennya mereka melakukan itu. Bagaimana yanhituna minal jibali buyuta, mereka membuat rumah-rumah dengan mengukir bebatuan. Mereka memasuki bangunan itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar atau tersampaikan kepada beliau hal tersebut, beliau meminta untuk dikumandangkannya azan atau dikumandangkan untuk mengumpulkan orang untuk salat. As-salatu jami'ah, ya. Kemudian ketika mereka semuanya ngumpul di hadapan Nabi SAW, sambil Nabi SAW memegang ontanya, beliau bersabda, alama tadkhuluna ala qaumin qad ghadiballahu azza wa jalla alaihim. Kenapa kalian memasuki negeri satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan murkanya kepada mereka? Maka ada seseorang mengatakan, na'jabu minhum ya Rasulullah, kami cuma kagum saja dari mereka. Kami kagum dari mereka. Mereka hebat banget, sangat kuat. Bagaimana mereka mengukir gunung-gunung batu untuk menjadi rumah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, afala ukhbirukum bi'ajab min dzalik? Mau kalian saya beritahu yang lebih menakjubkan lagi, yang lebih mengagumkan lagi dari apa yang kalian simak atau kalian tahu tentang kaum Thamud? Rajulun min anfusikum yukhbirukum bima kana qablakum wa bima huwa kainun ba'dakum fastaqimu wasaddidu fa inna Allah azza wa jalla la ya'ba'u bi'adzabikum syai'an thumma ya'ti qaumun la yadfa'una an anfusihim syai'an. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, maukah kalian saya beritahu dengan yang lebih menakjubkan lagi, yaitu salah seorang di antara kalian yang menyampaikan berita orang-orang sebelum kalian. Maksudnya adalah diri Nabi Muhammad SAW, bahwa aku menyampaikan berita orang yang hidup sebelum kalian dan menyampaikan apa yang bakal terjadi sesudah kalian. Maka seharusnya kalian istiqamah. Kalian lurus memegang teguh ajaran agama ini. Karena
tidak ada yang membuat Allah segan untuk menyiksa kalian. Ya, dan tidak akan pernah ada terjadi suatu kaum yang bisa membela kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Membela kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya peringatan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap seorang muslim ketika melewati tempat yang di sana pernah diturunkan azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan di antaranya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa di dalam hadis ini mengandung sejumlah faedah. Di antaranya adalah anjuran untuk memiliki sifat waspada. Ya, kemudian juga ya dianjurkan untuk memiliki sifat merasa selalu diamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini diingatkan juga peringatan untuk jangan tinggal di negerinya orang-orang yang diturunkan azab oleh Allah kepada mereka. Dan di samping itu tidak boleh tinggal, kalau harus lewat maka harus lewat dengan cepat. Ya, sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Ibrahim ayat 45, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal. Dan kalian tinggal di negeri orang-orang yang telah berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dan telah jelas bagi kalian bagaimana kami menghukum mereka, dan kami jadikan bagi kalian sebagai perumpamaan-perumpamaan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, masih ada sejumlah detail dari peristiwa perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan peristiwa perang Tabuk ini yang insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang tentang susahnya perjalanan kaum muslimin di perang Tabuk ini dan munculnya sejumlah mukjizat pada saat itu. Ini yang akan menjadi materi kita pada kajian yang berikutnya, yaitu susahnya perjalanan umat Islam pada peristiwa perang Tabuk. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustazuna, Masya Allah, sekalian jazakallahu khairan Ustazi atas mengingatnya kepada kita semua untuk senantiasa berdiri mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, terlebih dari pelajaran peristiwa Perang Tabuk ini yang memberikan banyak hikmah, begitu banyak pelajaran yang dapat kita petik tentang keistiqomahan, kemudian keistiqomahan terhadap pemimpin gitu ya, dan juga Nah, betul sekali tentang jihad merupakan sebuah amalan yang sangat berat sekali, terlebih bagi seorang munafik itu sangat berat sekali untuk melakukan panggilan jihad gitu ya. Masya Allah, semoga kita Masya Allah. semuanya termasuk pada golongan orang-orang yang bertakwa, mengikuti Amin. melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa Alhamdulillah, sallim alaihi kita wa sallam. sudah memasuki sesi 2, yakni sesi tanya jawab. Dan seperti biasa, kami akan berikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat disampaikan secara langsung melalui tombol raise hand. Insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk dibantu di open mic seperti Akhi Bu Yahya yang sudah raise. Kami persilakan Akhi Abi Yahya. Eh, Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, adakah bu kitab atau buku yang bisa kita baca untuk mengulang pelajaran sirah tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Abu Dar ini. Bukankah ada satu riwayat bahwa Rasulullah tidak pernah menjadikan Abu Dar itu sebagai pemimpin walaupun cuma 2 orang itu Ustaz. Itu Nah, apakah benar gitu? Allah barik fiik. Dua itu pertanyaannya Bu Yahya. Ya Ustaz, cukup Ustaz. Wassalamualaikum Allah barik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah kitab sirah ditulis oleh para ulama qadiman wa hadithan. Ya, ulama dahulu dan sekarang. Itu banyak sekali yang menulis tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab sirah yang cukup komprehensif misalnya
adalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, dan itu masuk bagian di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian juga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang itu masuk di awal kitab dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Kalau itu yang berbahasa Arab, dan masih banyak lagi kitab-kitab besar yang ditulis oleh para ulama. Menurut Ana insya Allah lebih dari 1.000 kitab, ya, lebih dari 1.000 kitab yang disusun oleh para ulama tentang sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagi antum yang ingin membaca sirah ini secara global, ya, mungkin antum bisa membaca sejumlah kitab seperti Nurul Yaqin, ya, Nurul Yaqin ini oke, baik juga, insya Allah. Ada kitab Ar-Rahiqul Makhtum, juga kitab yang baik juga. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Safir Rahman Mubarak Kafuri. Kalau Nurul Yaqin, siapa Muhammad Rifat Basya atau siapa, anda lupa nama penulisnya. Seorang penulis dari Mesir. Ada lagi misalnya kitab sirah yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. eh, Sejumlah kitab. Seperti kitab sirah yang ditulis oleh Abul Hasan An-Nadawi. Sirah Nabawiyah. Yang ditulis oleh Abul Hasan An-Nadawi. Ada lagi juga yang ditulis dengan judul Fiqhus Sirah, yang ditulis oleh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, ya, profesor, masalah profesor atau doktor Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, yang menjelaskan tentang faedah-faedah ilmiah, ya, dari setiap peristiwa sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adapun ya kitab-kitab sirah sangat banyak. Saya sampaikan tadi lebih dari 1.000 kitab disusun oleh para ulama tentang hal ini. Namun yang terjemahan mungkin diantaranya yang oke lah, tidak terlalu panjang dan enak untuk kita baca dan kita bacakan ke keluarga kita, yaitu kitab Nurul Yaqin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua terkait dengan Abu Dzar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjadikan beliau sebagai pemimpin walaupun terhadap 2 orang sekalipun. Itu sahih, itu benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Abu Dzar, innaka rajulun dhaif. Wahai Abu Dzar, engkau adalah orang yang lemah. Maka jangan pernah kamu mau menjadi pemimpin dari 2 orang. Ya, dan jangan pernah mau memegang amanah harta dari orang lain. Itu adalah bagaimana sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencerminkan orang yang menjadikan sahabatnya, beliau sebagai cermin bagi sahabatnya, yang menunjukkan kelebihan dan kelemahan dari sahabatnya demi kemaslahatan orang tersebut dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, sekian jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasannya atas pertanyaan dari Abi Yahya. Dari kitab-kitab yang tadi Ustaz sebutkan, apakah ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Ustaz? Nurul Yaqin ada terjemahannya. Ar-Rahiqul Maktum ada terjemahannya. Sirah Nabawiyah Hmm. Abul Hasan An-Nadawi pun ada terjemahannya. Setahu anak ada terjemahannya. Tapi anak tidak tahu apakah edisi bahasa Indonesia itu masih terbit. Yang Mm-mm. setahu saya Nurul Yaqin dan Ar-Rahiqul Maktum insya Allah di marketplace masih banyak bisa didapatkan. Ya, yang sudah berbahasa Oke. Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Baik, nanti kita coba eh, cari di marketplace ya, Masya Allah. Terima Insya kasih, Ustaz. Allah. Nah, Untuk selanjutnya kami persilakan dari jemaah yang lain. eh, Barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, kami persilahkan. Dan pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ke langsung di chat everyone ataupun juga boleh dijapri ke Ana melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga dapat disampaikan melalui tombol raise hand seperti biasa. Ahlan. Mungkin barangkali dari Umu Amr, barangkali ada titipan dari jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Umu Amr, barangkali ada titipan pertanyaan dari jemaah.
Baik, rupanya tidak ada Ustaz. Alhamdulillah hanya ada satu pertanyaan saja dari Abu Yahya. Hmm. Tapi tadi tema sudah disampaikan Kang Zi untuk kajian yang akan datang. Ya, temanya tadi itu eh, sebentar, temanya ya catatannya tentang eh, susahnya apa? eh, Iya. Susahnya apa ya, Perjalanan Ustaz? ke perang Tabuk. Perjalanannya. Iya. Iya, iya, iya. Di situ Susah nanti kita akan perjalanan. melihat sejumlah mukjizat. Ya, kita akan melihat Mhm. sejumlah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada umat Islam pada peristiwa itu. Insya Allah. Baik. Ustaz, ini Itu ada insya Allah. yang baru bertanya, Ustaz. Apakah boleh Ustaz bertanya? Silahkan. Ahlan untuk Ummu Muhammad, kami persilahkan yang sudah desain. Naam, jazakallah khairan ya host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Afwan Ustadz, Barakallah. bagaimana jika seseorang itu mempunyai pendapat atau prinsip, berusaha banget untuk menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Contohnya, seperti beliau tidak tidak mengiyakan orang itu menikah ketika batas usianya sudah perbedaan antara laki dan perempuan itu sangat jauh. Karena yang diketahui bahwa Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah itu jarak usia 15. Jadi kalau ada orang lebih dari itu maka seakan-akan tidak mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Nah, apakah nah, benar pendapat orang ini? Kemudian satu lagi Ustadz Afan. Apakah ya, boleh kita membentangkan sejadah lagi di atas sejadah di masjid? Kan biasanya masjid itu sudah ada ya. sejadahnya ya. Nah, tetapi Hmm. kita karena takut sejadah itu kotor, maka membentangkan lagi alasnya, baik itu sejadah ataupun yang lainnya. Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang mutlak, yang jelas ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka lakukanlah, kerjakanlah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan uh, Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Ya, dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali agar rasul itu ditaati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan wajibnya setiap manusia untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun taat itu memiliki kaidah dan ketentuan bahwa perintah itu yang bersifat syariat, bukan sesuatu yang bersifat takdir, ya. Kalau misalnya takdirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikah di usia 25 tahun itu takdir, ya, bukan sebagai sebuah ketentuan bahwa menikah di usia 25 tahun. Buktinya dari mana? Dari banyak, ya, dari banyak aspek, ya. Di antara sejumlah aspek itu adalah pernikahan para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka tidak mengikuti Nabi SAW di usia tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang di bawah usia itu atau yang lainnya, ya. Mereka tidak menjadikan patokan usia Nabi Muhammad SAW atau patokan usia istrinya itu menjadi sebuah patokan antara Khadijah dengan Nabi SAW, yang Khadijah lebih tua 15 tahun misalnya dari Nabi SAW. Kenapa kemudian tidak menjadikan patokan Nabi SAW dengan Aisyah yang usia beliau SAW terpaut dengan Aisyah kurang lebih 40 tahunan, ya. Ini yang seperti ini bukanlah mencontoh Nabi SAW. Mencontoh Nabi SAW yang berbuah ittiba, yang berbuah pahala adalah ittiba kepada beliau terkait dengan perintah, menjalankan perintah. Kalau perintah itu konteksnya wajib, maka wajib ittiba Nabi SAW di dalam hal-hal yang sifatnya wajib. Seperti wajib menjalankan sholat seperti sebagaimana yang beliau ajarkan. Wajib menjalankan ibadah, haji, dan umrah sesuai dengan tuntunan beliau SAW dan sejumlah perintah yang ditegaskan oleh Nabi SAW tentang hal itu. Atau sholat atau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, ya, sesuai dengan anjuran-anjuran Nabi SAW di dalam konteks yang sifatnya sunnah, maka pahalanya pun adalah pahala sunnah.
Namun terkait dengan hal-hal yang sifatnya jibiliyah atau sifatnya ada, ya sesuatu yang sifatnya tradisi, kebiasaan, ya bagian dari tradisi atau adat atau budaya, maka mencontoh Nabi SAW di dalam hal tersebut tidak berbuah pahala. Ya, seperti apa contohnya? Seperti cara berpakaian misalnya. Ya, selama itu konteksnya cuma model jenis pakaiannya. Tapi kalau terkait dengan tidak menutup mata kaki bagi laki-laki, misalnya tidak memakai sutra bagi laki-laki, itu ada ketentuan syariatnya yang harus diikuti. Selama di situ ada perintah atau larangan, maka itu bernilai syariat dan berpahala ketika menjalankan perintah atau meninggalkan larangan tersebut. Dia mendapatkan pahalanya. Namun konteksnya kalau yang sifatnya adalah menyukai gamis daripada pakaian kasual yang biasa dipakai oleh sejumlah manusia selama itu tidak melanggar syariat. Memakai gamis dengan niatan seperti itu, ittiba'ur Rasul SAW itu bukanlah sunnah Nabi SAW. Karena itu adalah tradisi yang dijalani oleh Nabi SAW. Atau misalnya ketika Nabi SAW menyukai sejumlah makanan atau lauk, misalnya lauk-lauk tertentu. Nabi SAW menyukai misalnya labu, ya. Nabi SAW sangat suka labu. Kemudian sebagian sahabat atau sebagian kita, sebagian kita kemudian mencoba berinisiatif, anak suka labu supaya mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini bukanlah mengikuti sunnah, ya, karena itu adalah bagian dari tradisi dan budaya yang dijalani oleh Nabi SAW. Buktinya apa? Tidak ada anjuran spesifik terkait dengan makan labu, ya, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Nah, dari situ menunjukkan bahwa seseorang misalnya apakah saya berpahala, ya, dengan melakukan itu, ya, misalnya menyukai makan labu dengan niatan ittiba'ur Rasul misalnya, ya, ittiba'ur Rasul. Apakah saya berpahala? Dijelaskan oleh para ulama usul fiqh di dalam hal ini, tentang hal ini, maka dia katakan bahwa tidak berpahala, ya, tidak berpahala. Kenapa tidak berpahala? Bukankah niatnya adalah niatul ittiba, niat untuk ittiba? Dijawab oleh para ulama tadi bahwa Anda tidak bisa ittiba di dalam sesuatu yang niatnya berbeda dengan niat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatnya harus sesuai dengan niat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakan itu apa? Apakah sesuatu yang sifatnya ubudiyah, ibadah kepada Allah, atau dunyawiyah, sifatnya cuma duniawi, adat dan tradisi. Ya, jika Nabi SAW menyukai sejumlah makanan spesifik yang tidak beliau anjurkan secara pasti di dalam syariat misalnya, maka itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW menyukai makanan tertentu adalah sifatnya sesuatu yang sifatnya tradisi, budaya, bukanlah anjuran yang bersifat syariat. Dan ini ketika beliau melakukannya, di dalam niatan Nabi SAW, konteksnya adalah menjalankan tradisi. Ketika sebagian orang mau ittiba'ur Rasul dengan niatan seperti itu, kita katakan bahwa itu adalah salah. Karena apa? Karena niatnya berbeda dengan niatnya Rasulullah SAW. Ya, ini terkait dengan pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua, menaruh sejadah di atas sejadah yang lainnya, ini kalau diduga secara dominan bahwa karpet yang ada atau sejadah yang ada di masjid itu kotor, ya tidak bersih, maka itu boleh, ya. Ketika dia melihat bahwa memang masjid itu tidak terlalu baik di dalam menjaga kebersihan karpet masjidnya. Namun ketika karpet masjid itu sudah biasa dicuci, dibersihkan, ya divakum setiap saat dan waktu, namun kemudian ada sejumlah jamaah yang tetap membawa sejarahnya sendiri dengan asumsi yang tadi disampaikan, ya, was-was khawatir masih kotor atau meninggalkan kotoran dan yang semisalnya, maka was-was itu dari syaitan dan tidak boleh didengarkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah, barakallahu fiik untuk Sazuna atas jawaban-jawaban dari pertanyaan Ummu Muhammad. Selanjutnya di sini sudah ada Ummu Firly yang sudah resen juga. Kami persilakan kepada Ummu Firly. Setelah Ummu Firly kami persilakan nanti ada Ummu Ambar. Barakallahu fiik. Tafadhol. Iya, barakallahu fi Kang Z. Oh iya Kang Z, Afwan. Kok kolom chatnya dinonaktifkan kalau mau nulis susah nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz tentang kematian Ah, Abu Dzar yang tadi disampaikan Ustadz.
eh, mungkin mungkin saya kurang memahami atau bagaimana. Apakah benar tadi waktu kematian Abu Dzar itu tidak langsung dimakamkan, tapi mayat tersebut ditaruh di jalan, lalu siapa Ustadz tadi yang menemukan siapa Ustadz tadi yang Ya, menguburkan? Abdullah Ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin ya, Mas'ud radhiyallahu an. Benar, Ummu Firli. Benar seperti baru itu. ya. Itu kenapa Ya, Ustadz? Kok sampai sampai pada akhirnya tidak langsung, padahal orang sesoleh itu kok tidak langsung dikuburkan, qadarullah menunggu Abdullah bin Mas'ud seperti itu Ustadz. Terus yang kedua karena ini, istrinya tidak sanggup. Istrinya dan oh, pelayannya tidak sanggup memakamkannya. Karena cuma berdua saja. oh, waktu itu tidak ada orang lain ketika Ya, kematiannya Abu tidak ada Dzar. orang lain. Tidak ada Oh, orang lain kecuali istri dan budaknya. oh, Masya Allah. Nah, terus yang kedua ini Ustadz, Ya, apakah ini memang ada sebuah aturan atau anjuran ketika orang yang melakukan umroh atau haji, puncak haji seperti itu, sudah meniatkan umroh atau hajinya itu sebelumnya tidak boleh gosok gigi dan tidak boleh menyisir rambut karena khawatir kalau rambutnya itu rontok sehingga akan membayar dam seperti itu. Ustadz, mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Itu asumsi yang salah juga. Adapun menggosok gigi atau siwak, memakai siwak itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam safar atau hadir, ya dalam di kota atau dalam keadaan musafir, atau termasuk juga di saat umrah, haji, bahkan sholat 5 waktu, Nabi SAW sangat membiasakan untuk bersiwak. Maka mengatakan makruh atau tidak baik atau apapun asumsinya ketika sudah berihram adalah asumsi yang sangat batil dan salah, batil bahkan itu. Ya, sikat gigi tidak mengganggu eh, atau bersiwak tidak akan mengganggu kualitas ihram seseorang. Namun terkait dengan menyisir rambut, ya, menyisir rambut tidak masalah. Mencabut yang nggak boleh. Harus dibedakan. Kalau rambut itu rontok bukan karena dicabut, tapi karena ikut sisir misalnya dan lain sebagainya, itu tidak termasuk larangan yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena jatuhnya rambut atau rontoknya rambut itu di luar kemampuan orang itu. Beda dengan sengaja mencabutnya. Itu berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Oh, Masya Allah Ustadz. Barakallahu fiik. Lah, Baik, apa barakallah. namanya? Atau mungkin ada pasta-pasta gigi tertentu yang tidak dibolehkan untuk menggosok gigi saat saat kita sudah meniatkan umroh atau haji seperti itu, Ustadz. Tidak ada Firly. Karena aroma yang tersisa atau yang muncul dari pasta gigi itu bukan termasuk wewangian yang dilarangkan. Karena adanya aroma itu bukan sesuatu yang menjadi aspek penyebab pelarangannya. Ya, juga ditambah lagi bahwa kayu siwak itu sendiri beraroma. Wallahu a'lam bishawab. Iya, barakallahu fiik Ustadz. Terus Nah, yang terakhir Taufik, Pak. ini tentang tadi kembali kepada itibak Rasulullah. Ya, Ustadz kan kalau kalau labu itu adalah makanan Rasulullah seperti itu, sebenarnya itu kan bukan bukan juga iya, sebagaimana orang sekarang banyak memelihara kucing seperti itu Ustadz. Katanya kucing itu juga apa namanya kasih sayangnya Rasulullah. Nah ini mohon ada pencerahan dari Ustadz, mungkin mereka akan salah persepsi atau bagaimana. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. mungkin barakallah. Nah, benar. Ketika seorang memelihara kucing, katanya kucing adalah binatang kesayangan Nabi Muhammad SAW. Ya kita katakan bahwa Nabi mencintai bukan cuma kucing, tapi semua binatang. Nabi SAW ada hadis beliau menyukai keledai, arti mengusap keledai yang menangis, yang mengeluh kepada Nabi SAW. Nabi SAW juga ada seekor onta yang pernah juga seperti itu oleh Nabi SAW. Juga Nabi SAW memperingatkan sebagian sahabat yang memainkan anak seekor burung yang dipisahkan dari induknya dan mengingatkan bahwa itu adalah suatu yang tidak baik dan kezaliman. Dan banyak lagi riwayat, tapi secara spesifik tentang kucing dan mencintai kucing tidak pernah Anda tahu. Anda tidak pernah mengetahui adanya sebuah nas atau riwayat yang menyebutkan Nabi SAW secara spesifik mencintai kucing
atau misalnya memelihara kucing yang seperti itu, ana tidak tahu menahu tentang hal ini. Dan juga tidak ada anjuran spesifik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pelihara kucing. Ya, maka berasumsi bahwa memelihara kucing bagian dari sunnah ini adalah asumsi yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah fiik, jazakallah khairan. Wa jazakillahi khair. Baik, Insya Allah setelah pertanyaan dari Umu Firly, selanjutnya kami persilahkan pertanyaan dari Umu Amr di Amerika. Tafadhol, Umu Amr. Iya Kang Zai, jazakumullahu khairan. Afwan Ustadz, mungkin Nah, sudah agak larut, tapi kalau dimungkinkan ada beberapa pertanyaan. ahlan wa sahlan wa Amr. Iya Ustadz. Yang Nah, pertama Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ahsanallahu warahmatullahi ilaikum. Ustadz, mohon pencerahannya ketika ada seseorang bekerja di instansi pemerintah, kemudian mungkin sudah tahu sama tahu di kalangan umum bahwa biasanya ada program menghabiskan anggaran Ustadz ketika menjelang bulan-bulan akhir pertanggungjawaban. nah, Dan anak buah biasanya disuruh membuat pertanggungjawaban yang sebenarnya tidak sesuai dan kita juga sudah tahu. Dan uangnya ada kelebihannya Ustadz, tapi disuruh menghabiskan dalam laporan uangnya selesai habis. Setelah itu anak buahnya dapat bonus Ustadz dari uang tersebut dibagi-bagi oleh pimpinannya. Apakah uang yang diterima ini haram hukumnya? Atau bagaimana yang harus dilakukan Ustadz? Jazakumullahu khairan. wa jazakillahi khair. Wallahu a'lam bishawab. Ana melihat bahwa kalau anggaran itu dibuat-buat, ya, artinya diada-adakan supaya habis anggaran, bukan sesuatu yang memang diperlukan dan dibutuhkan, maka itu adalah kezaliman, itu zulm, itu adalah ghish, menipu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menipu rakyat, dan itu haram. Dan Nabi SAW ingatkan yang seperti ini, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, bukan golongan kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika memang bekerja di tempat yang seperti itu, jangan pernah terlibat di dalam aktivitas dan tindakan-tindakan yang sifatnya menipu. Nah, apalagi menipu rakyat banyak. Bagaimana dia harus nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dituntut oleh 200 juta umat manusia, ya, 220 juta umat atau 260 juta bangsa Indonesia menuntut seorang atau sekelompok pejabat karena penipuan-penipuan yang dia lakukan. Ini sesuatu yang sangat berat. Bagaimana dia bisa selamat? Di dunia saja adanya satu penggugat, ya, melaporkan kita kepada polisi dan mendapatkan panggilan kepolisian karena itu sudah cukup menjadi masalah berat bagi kita. Bagaimana kemudian jika itu gugatannya muncul dari ratusan juta rakyat Indonesia dan kemudian itu digugat di hadapan Allah Rabbul Alamin dan di hadapannya ada neraka jahanam. Wal'iyadhu billah. Ini adalah sesuatu yang sangat berat dan yang sangat menyusahkan. Percuma dan sangat rugi seseorang yang menjual akhiratnya untuk membeli dunianya. Ya, dia jual akhirat untuk dunia. Ini adalah menjual sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Ya, dia jual. Dia memiliki sejumlah mutiara-mutiara yang hebat, emas dan perak dan yang lain sebagainya. Namun dia ganti dengan cuman batu-batu dan kerikil-kerikil yang ada di jalanan. Ini adalah kebodohan yang sangat fatal. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz. Nah, Jazakumullahu khairan. wa Pertanyaan yang jazakallahu. kedua Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan pasti sudah banyak dijawab oleh Ustadz, tetapi pada saat ini saya mengalaminya dan lebih parah. Mengenai futur Ustadz, saya mengalami futur yang semakin lama semakin dalam dan semakin jauh dari Al-Quran dan majelis ilmu. Saya khawatir akan jauh dan jatuh yang dalam dan tidak bisa kembali. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan pada saat posisi saya ini Ustadz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khair. Nah, afwan ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Futur itu dialami oleh setiap manusia. Selain para nabi, pasti mengalami futur. Selain para nabi, pasti mengalami futur. Namun kondisi futur itu apa yang harus dilakukan?
Ketika seseorang itu terjebak di dalam fase futur, maka janganlah dia belok ke pintu maksiat dan dosa. Futur itu boleh dia diam, artinya do nothing, bukan melakukan maksiat dan dosa. Dia berdiam, ya, dia merasa jenuh sejenak. Tapi di dalam fase kejenuhan ini tadi, jangan dia nikmatin kejenuhan itu. Tapi dia harus bergerak. Di antara cara yang termudah, yang terbaik bagi seseorang untuk mengobati futurnya adalah duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmunya para ulama, para da'i, para ustadz-ustadz sunnah ini. Yang dengan demikian maka insya Allah akan trigger imannya untuk hidup kembali. Ya, di majelisnya para duat yang mukhlisin, yang orang-orang yang ikhlas. Karena kalimat-kalimat mereka, perkataan-perkataan mereka menyejukkan hati. Nasihat-nasihat mereka melejut hati sebagian kita. Maka ketika mendengar dari pesan-pesan mereka yang ikhlas, insya Allah mereka sampaikan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka membuat hati seseorang itu tersentuh, berbeda dengan ikhtiar dan effort yang dia lakukan dari dirinya sendiri yang terkadang belum terlalu mengena. Kalau dia mau baca Quran, dia nggak nyampe-nyampe pesan Quran itu untuk dirinya. Namun kemudian ketika dia duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan nasihat tausiah seorang da'i yang mukhlis, yang insya Allah ikhlas karena Allah, maka di saat itu seperti hatinya dilecut untuk bergegas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang berikutnya, sering-sering ziarah kubur, ya, menjenguk orang sakit, melihat kondisi anak-anak yatim, yang itu semuanya insya Allah bisa melembutkan hati seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullah khairan. Ini pertanyaan terakhir Ustadz, agak mirip. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Assalamualaikum. punya tim kerja. Dalam hal ini, misalnya di dapur Ustadz, untuk dapur Ya, umum, kami bekerja bareng. Tetapi ya, pada perjalanannya, ada orang-orang yang misalnya anggota-anggota ini yang lalai Ustadz. Misalnya harus memotong ini, memotong itu. Tapi kadang-kadang ditinggalin begitu saja tanpa ada kabar atau dan nah, seterusnya. Sudah ya. diperingati sekali dua kali, tapi masih begitu juga. Apakah daripada capek-capek memperingati atau mengajaknya, dibiarkan saja apa yang dia mau lakukan dan apa yang kami bisa, yang ada di situ, kita ambil alih pekerjaannya tanpa mengajak atau mempedulikannya lagi. Walaupun sekali-sekali tetap kami kontak untuk mengingatkan tanggung jawabnya mereka. Apakah yang seperti ini dibolehkan Ustadz atau bagaimana nasihat Ustadz? Jazakumullah Ini khairan. komitmennya sifatnya sosial atau ada Sosial Ustadz. transaksi sosial ya? Iya. Kalau yang sifatnya sosial memang tidak sepantasnya seorang muslim ketika sudah sepakat dengan suatu tim tertentu untuk melakukan aktivitas bersama, maka dia harus mau saling support satu dengan lainnya, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak akan membiarkan diri beliau tidak ngapa-ngapain ya, tidak berbuat apapun. Ketika dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka sepakat untuk mengerjakan suatu hal di dalam sebuah perjalanan misalnya. Ketika sebagian sahabat memasang tenda, sebagian mengumpulkan kayu bakar, sebagian begini dan begitu, Nabi SAW ikut aktif di antara para sahabat yang lainnya melakukan hal-hal tersebut. Padahal beliau tidak muda, ya, tidak muda lagi. Ya, subhanallah, antum tahu ikhwah fillah bahwa usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk ini misalnya adalah 60 tahunan, ya, bukanlah usia yang sangat muda untuk beliau sallallahu alaihi wasallam eh, melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Tapi semua kebersamaan itu akan menjadi terlihat indah dan luar biasa ketika dilakukan secara bersama. Dan akan menjadi sangat timpang ketika sebagian kita tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai bagian dari tim yang bekerja sama. Janganlah karena faktor ini kan cuma sosial doang, kenapa harus melelah-lelahkan diri? Ini adalah asumsi yang batil dan salah. Ketika seseorang hanya mau bekerja ketika mendapatkan upah realnya, maka dia benar-benar sebagai seorang pekerja upahan, seorang budak upahan. Tapi kalau dia memiliki visi yang sangat jauh bahwa aktivitas-aktivitas sosial yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu bernilai pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya dia juga ikut totalitas di dalam hal ini. Namun kita tidak bisa men-setting seseorang untuk bisa melakukan itu dengan semestinya.
Maka kalau kita menghadapi kondisi yang seperti itu, wallahu a'lam bishawab, kita seringkali mengulang-ulang komitmen kebersamaan itu. Ya, mengulang-ulang komitmen kebersamaan dan otomatis itu dilakukan oleh kepala, oleh leader dari tim tersebut. Ingat, walaupun ini sosial, kita mengharapkan pahala dari Allah SWT. Ingat bahwa ini tidak akan bekerja kecuali dengan aktivitas dan kesungguhan dari antum-antum masing-masing antum semuanya yang bekerja di divisi-divisi dan bidang-bidangnya. Tolong perhatikan ini, lakukan ini dengan sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala terus diingatkan yang seperti itu untuk memotivasi tim yang lain yang sudah bekerja dengan baik dan juga mengingatkan mereka yang belum bekerja dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Wa jazakallahu khair. Baik, Masya Allah Muammar, untuk sumbangan pertanyaan-pertanyaannya, dan ini ada pertanyaan melalui chat di chatbox ini dari seorang umahat jamaah di Bumi Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan juga keluarga serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini dilindungi Allah, diberkahi dan diberikan kesehatan, lancar dalam aktivitas segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya yaitu tentang jenggot Ustaz. Anak-anak jenggotnya agak carang dan kurang rapi. Apakah boleh dirapihkan begitu Ustaz? Nah, merapikan itu konteksnya adalah kalau misalnya menyisirnya itu termasuk merapikannya. Termasuk juga kalau dia tumbuh di arah yang tidak semestinya, misalnya ke atas, ke depan misalnya, ya, dan atau mengganggu aktivitas seseorang, ya, itu maka dia boleh merapikan itu sebagaimana sebagian fuqaha menjelaskan akan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, panjang nggak rata dan tipis gitu ya. Anda tidak tahu kalau panjangnya tidak rata dan tipis itu bagaimana merapikannya. Harusnya kan sudah rapi dengan kelihatan yang dengan tipisnya begitu. Iya, karena juga kurang paham Ustaz, karena tidak melihat fotonya. Insya Allah. Ya. Iya. Kang saya juga tipis gitu. Kalau Ana ini agak apa namanya? Jarang-jarang. Apa nggak beraturan ya? Kadang ada yang panjang sebelah gitu. Itu Dan Kang saya apa dibiarkan saja? Mencoba dirapihkan. Masya Allah. Supaya terlihat lebih elok maksudnya. Masya Allah. Barakallahu fiik Kang Zee. Izin Ustaz, ini mungkin ini pertanyaan terakhir dari chatbox di Zoom meeting ini dari jamaah Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, apabila sebut saja nama seorang itu adalah Budi berteman dengan 4 orang sudah 4 tahun. Lalu suatu hari Budi mencuri uang 4 orang tersebut tahun lalu. Beberapa lama kemudian Budi sadar setelah mendapat nasihat dari orang lain bahwa mencuri uang itu adalah dosa. Lalu beberapa waktu setelah Budi sadar, beliau meminta maaf langsung kepada 4 orang tersebut dan mengembalikan uang tersebut semuanya. Setelah itu Budi kembali berteman, 4 orang tersebut memaafkan. Setelah beberapa bulan kemudian Budi menemukan fakta bahwa 4 orang temannya ternyata ini sering gibah, adu domba, sholat 5 waktunya bolong, dan meminum khamr. Apakah di sini kalau Budi menjauh karena khawatir terpengaruh dengan dosa 4 orang ini melanggar syar'i dan dianggap memutus persaudaraan atau pertemanan atau silaturahmi? Demikian saya pertanyaannya. Mohon penjelasannya untuk nasihat. Allah barik fiik. Dari apa yang ditanyakan, bahwa ketika dia melihat bahwa teman-temannya ini adalah orang-orang yang fasik, maka dia harus menjauh dari teman-teman tersebut. Ya, dia meninggalkan sholat, minum khamar dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan kefasikan. Dan dia tidak boleh berteman dengan orang-orang seperti itu jika dia ingin menjaga keselamatan agamanya. Karena keselamatan agama itu tidak akan mungkin terjaga kecuali dengan memilih teman-teman yang baik. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil
maka hendaklah masing-masing kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Itu perlu diperhatikan, ikhwatal iman. Jangan sampai kemudian kita lengah sehingga kita terserang atau mendapatkan serangan itu dari teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang kemudian karena lemahnya imannya dan kefasikannya menarik kita untuk menjadi seperti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Allahul musta'an. Baik, barakallahu fiik Ustazuna. Alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah disampaikan secara langsung dan telah dijawab langsung oleh Ustazuna Ali. Dan demikian pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Dan kita akan segera menutup kajian pada malam hari ini. Namun sebelum ditutup, barangkali ada nasihat terakhir pada malam hari ini untuk kami semua, Ustaz. Barakallahu fiik. Di dalam kajian kita pada malam ini hari ini kita mengambil sejumlah pelajaran. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka juga mengalami futur, ya. Ya, ketika sebagian sahabat yang kemudian mereka kok lebih enak nggak berangkat jihad ya daripada berangkat jihad, ya, dengan hiburan yang ada, dengan kesejukan, dengan kenikmatan yang ada. Namun mereka melihat bagaimana saya merasa futur ini saya nikmatin di saat yang bersamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kesusahannya dan kepenatannya, ya, dan juga bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum untuk melecut diri mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik terus. Mereka terus mengingat akan titik-titik lemah dalam hidupnya, mereka menyesali akan hal itu, mereka bertaubat dari hal tersebut dan mereka berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.